Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam damai dan cahaya untuk jiwa-jiwa indah dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Steffi Natura, rumah kita untuk eksplorasi diri, pertumbuhan spiritual, dan menemukan kedamaian dalam hiruk-pikuk kehidupan. Masya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua hari ini. Aku benar-benar bersyukur atas setiap dukungan, setiap komentar, dan setiap energi positif yang kalian kirimkan ke channel ini. Itu artinya banyak banget buat aku. Melihat komunitas kita terus bertumbuh, saling menginspirasi, dan terus belajar bareng itu adalah motivasi terbesar Steffi. Terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin terdengar berat atau tinggi secara spiritual, tapi percayalah, ini adalah salah satu konsep paling indah dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah konsep yang bisa menjadi kompas dan GPS spiritual dalam perjalanan hidup kita. Jadi, siapkan diri kalian, duduk nyaman, dan mari kita selami bersama. Merawat cahaya dalam diri. Part 1. Mengenal Nurullah dan Nur Muhammad, dasar untuk pemula. Pernah nggak sih kamu lagi di situasi yang really gelap? Bukan cuma gelap karena mati lampu, tapi gelap secara mental, emosional, atau bahkan secara spiritual. Mungkin kamu bingung harus melangkah kemana, merasa tersesat, atau lagi menghadapi dilema besar yang bikin kepala pusing. Terus, di tengah kegelapan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang ngebisik. Bisikannya bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Bisikannya seperti, awas, jangan lewat sini, ada bahaya. Atau, coba deh lakukan ini, kayaknya itu jalan terbaik. Atau, kamu harus sabar, nanti ada hikmahnya. Rasanya kayak ada cahaya kecil yang nunjukin jalan, memberi petunjuk, atau bahkan sekadar memberi ketenangan. Nah, pernah penasaran nggak? Cahaya apa itu? Energi apa yang membimbing kita di saat-saat paling krusial? Jadi, kita sering banget dengar kata nur yang artinya cahaya. Dalam percakapan sehari-hari, cahaya itu ya sinar matahari, lampu, atau api. Tapi, dalam spiritual Islam khususnya, ada dua cahaya yang paling fundamental dan paling sering disebut-sebut yang menjadi pondasi dari banyak pemahaman spiritual kita, Nurullah dan Nur Muhammad. Kedengaran berat dan tinggi banget ya. Mungkin langsung terbayang kitab-kitab tebal atau ceramah-ceramah filsafat yang rumit. Tapi seriusan deh, sebenarnya konsepnya itu beautiful banget dan sangat dekat sama hidup kita sehari-hari. Jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Mereka bukan cuma teori, tapi adalah manifestasi nyata dari kehadiran ilahi dalam diri dan di sekitar kita. Jadi, hari ini aku ajak kalian eksplor ini bareng-bareng. Aku ingin mencoba menjelaskan Nurullah dan Nur Muhammad sesederhana mungkin, se-relatable mungkin, terutama untuk kita yang mungkin masih pemula dalam perjalanan spiritual. Ini bukan tentang menghafal definisi sulit, tapi tentang merasakan dan memahami bagaimana kedua cahaya ini bekerja dalam hidup kita, membimbing kita menuju kebaikan dan kebenaran. Semoga setelah video ini, kita semua bisa lebih peka merasakan bisikan-bisikan cahaya itu. Mari kita bahas Nurullah dulu. Nurullah secara harfiah berarti cahaya Allah. Secara sederhana, ini adalah sumber dari segala cahaya. Bayangkan sesuatu yang maha besar, maha terang, yang menjadi asal-usul dari segala sesuatu di alam semesta. Sebuah cahaya yang gak terbatas, gak bisa kita ukur, dan gak bisa kita genggam. Ini adalah esensi ilahi yang menjadi existing principle dari keberadaan itu sendiri. Nurullah ini ibarat the sun itu sendiri, mataharinya, bukan cuma cahayanya yang menerangi bumi, tapi esensi keberadaannya sebagai pusat tata surya, sebagai sumber energi utama yang membuat planet kita bisa hidup. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan seperti yang kita kenal. Begitu pula Nurullah. Ia adalah matahari spiritual yang menerangi seluruh alam semesta, yang memberi keberadaan pada segalanya, dari galaksi terjauh sampai partikel terkecil. Itu adalah hukum fundamental yang mengatur semesta, kebenaran mutlak yang ada di balik semua fenomena. Nah, dalam diri kita, Nurullah ini dimanifestasikan sebagai suara hati yang paling jujur yang kita sebut fitrah, atau naluri kebaikan murni yang membimbing kita kepada kebenaran, atau al-haq. Itu loh,
Suara yang selalu ngingetin kita buat jujur, adil, berbuat baik, berempati, dan menjaga integritas bahkan ketika nobody's watching dan gak ada yang tahu. Pernah gak sih kamu lagi sendirian, ada kesempatan untuk berbuat curang atau mengambil keuntungan kecil yang gak mengerugikan siapa-siapa secara langsung, tapi tiba-tiba ada perasaan gak nyaman di dalam? Sebuah dorongan kuat yang bilang, jangan. Itu adalah Nurullah yang berbicara kepadamu. Atau saat kamu melihat ada orang kesusahan dan tanpa pikir panjang, ada dorongan untuk membantu meskipun kamu lagi buru-buru. Itu adalah manifestasi Nurullah, cahaya universal yang menuntun kita pada kebaikan sejati yang terukir dalam setiap jiwa. Ini adalah sense of right and wrong yang paling mendalam, yang universal, yang gak bisa dikorupsi oleh pandangan duniawi atau ego. Nurullah adalah kompas moral kita yang paling asli dan tak tergoyahkan. Nah, kalau Nurullah itu matahari utamanya, Nur Muhammad ini adalah cahaya Muhammad. Tapi penting banget untuk diingat, ini bukan cahaya fisik Nabi Muhammad SAW, ya, bukan cahaya mata atau wajah beliau, tapi lebih ke the blueprint creation dan the guiding light yang paling sempurna dalam bentuk manusia. Kalau Nurullah itu mataharinya, maka Nur Muhammad ini ibarat sinar cahaya matahari yang nunjukin jalan spesifik buat kita di bumi. Bayangkan matahari itu memberi cahaya secara umum, tapi Nur Muhammad adalah pantulan cahaya itu yang membentuk sebuah peta atau jalur yang bisa kita ikuti. Ia adalah manifestasi paling sempurna dari Nurullah yang bisa kita pahami dan ikuti di dunia ini. Nur Muhammad inilah yang membimbing kita ke jalan yang lurus, Sirat al-Mustaqim. Dia yang ngasih kita inspirasi, ide-ide kreatif pas lagi buntu, ketemu solusi saat kita merasa tidak ada jalan keluar, dan bahkan yang menarik kita ketemu orang-orang yang baik, mentor yang tepat, atau pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual kita. Kalau Nurullah adalah suara kebenaran universal, Nur Muhammad ini adalah GPS-nya yang spesifik buat hidup kita, untuk bagaimana kebenaran itu dipraktikkan dalam konteks kehidupan manusia. Pernah nggak kamu lagi stuck, merasa nggak tahu harus ngapain, terus tiba-tiba ada ide cemerlang muncul di kepala? Atau kamu merasa harus pergi ke suatu tempat, bertemu seseorang, atau membaca buku tertentu, dan ternyata dari sana kamu mendapatkan pencerahan besar? Itu bisa jadi Nur Muhammad yang bekerja, membimbing langkah-langkah spesifik kita. Ia adalah sumber inspirasi untuk tindakan nyata, akhlak mulia, dan kebijaksanaan praktis dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, kalau Nurullah itu adalah prinsip kebenaran universal, Nur Muhammad ini adalah cara kita mengimplementasikan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari melalui teladan, hikmah, dan petunjuk yang spesifik. Jadi, gimana cara kerjanya? Mereka itu partner. Mereka nggak terpisah, tapi bekerja sama secara harmonis. Bayangkan Nurullah itu adalah tujuan akhir, yaitu kebenaran mutlak dan kebaikan universal. Sedangkan Nur Muhammad adalah peta dan panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan itu dalam kehidupan nyata. Nurullah itu yang memberikan kita moral kompas, apa yang benar dan salah secara universal, apa yang baik atau buruk secara fitrah. Sedangkan Nur Muhammad yang ngasih kita peta, strategi, dan petunjuk langkah demi langkah untuk menjalani kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, Nurullah bisik, kamu harus bersyukur atas segala nikmat. Nur Muhammad ngasih ide, coba deh hari ini catat 5 hal yang paling kamu syukuri dan ungkapkan ke orang-orang terdekatmu. Atau, ayo luangkan waktu sholat duha sebagai wujud syukur. Nurullah bisik, kamu harus adil dalam bertransaksi. Nur Muhammad ngasih ide, nih caranya bagaimana menetapkan harga yang wajar dan tidak menipu pelangganmu, atau bagaimana cara meminta maaf jika sudah terlanjur melakukan kesalahan. Nurullah bisik, jaga lisanmu jangan menyakiti orang lain. Nur Muhammad ngasih ide, nih caranya bilangnya yang baik ke bos lo saat lagi marah. Atau coba deh alihkan energimu ke hobi positif kalau lagi kesal daripada melampiaskannya ke orang.
Mereka adalah dua pendamping spiritual yang Allah kasih ke kita semua sebagai bagian dari rahmat-Nya yang tak terhingga. Nurullah adalah hikmah ilahiyah yang menjadi fondasi. Nur Muhammad adalah sirah nabawiyah atau inspirasi yang lebih konkret yang membuat hikmah itu bisa kita jalankan. Tanpa Nurullah, Nur Muhammad tidak akan ada. Tanpa Nur Muhammad, Nurullah mungkin terasa terlalu abstrak untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling melengkapi, seperti matahari dan sinarnya yang menuntun. Penting juga untuk diingat ya, ini bukan berarti ada dua entitas terpisah yang bersaing. Mereka adalah dua aspek dari satu cahaya ilahi yang sama, seperti dua sisi mata uang atau dua manifestasi dari satu sumber. Nurullah itu universal, tak terbatas, dan ada di setiap ciptaan. Nur Muhammad adalah manifestasi paling sempurna dari Nurullah dalam bentuk manusia, sebagai panduan praktis tertinggi bagi kita. Jadi teman-teman semua, dua cahaya ini bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang cuma ada di langit dan gak bisa kita rasain. Mereka adalah cahaya dalam diri kita sendiri, dalam hati dan pikiran kita. Mereka adalah bisikan-bisikan kebaikan, inspirasi, dan petunjuk yang muncul di saat-saat kita paling membutuhkan. Tugas kita adalah belajar untuk meredam kebisingan dunia sebentar. Hentikan dulu notifikasi, jauhkan diri dari distraksi, lalu heningkan hati. Dengarkan baik-baik bisikan lembut mereka. Bisikan Nurullah yang mengingatkan kita pada kebenaran universal, dan bisikan Nur Muhammad yang mencerahkan jalan spesifik kita. Semakin kita peka, semakin terang jalan yang akan kita lalui. Ini adalah perjalanan untuk menemukan dan mengaktifkan kembali cahaya ilahi yang sudah ada dalam diri kita sejak awal penciptaan. Yuk kita coba tantangan kecil hari ini. Luangkan waktu 5 menit aja untuk hening. Bisa pas bangun tidur, sebelum tidur, atau di sela-sela aktivitas. Pejamkan mata, tarik napas dalam, lalu tanya ke dalam diri. Hal terbaik apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk diriku dan untuk orang lain? Atau solusi apa yang harus aku ambil untuk masalah ini? Lalu dengarkan jawaban pertama yang muncul tanpa banyak dianalisis atau dihakimi. Itu bisa jadi salah satu dari cahaya itu lagi berbicara kepadamu. Coba share di komen pengalaman kalian pas merasa dibimbing sama sesuatu di momen yang tak terduga. Aku bener-bener pengen tahu, dan aku janji, aku bacanya satu persatu. Kisah kalian bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Steffi Natura ini, serta nyalain tombol belnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Karena next video kita bakal bahas yang gak kalah seru, tanda-tanda Nurullah dan Nur Muhammad bekerja dalam hidupmu. Kita akan mengupas lebih dalam bagaimana mengenali sinyal-sinyal cahaya ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, terangi hati dan pikiran kami dengan Nur-Mu yang tak terbatas. Bimbinglah kami dengan Nur Muhammad, agar kami senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Berikan kami kepekaan untuk mendengar bisikan kebaikan-Mu dan kekuatan untuk mengamalkannya dalam setiap langkah hidup kami. Jauhkan kami dari kegelapan, kebodohan, dan kesesatan. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh umat manusia. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Steffi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Jangan lupa, cahaya itu ada dalam diri kalian. Jaga dan sinari selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember, your light is within. See you in the next one.